penipuan online dengan format aplikasi APK yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp atau WA. Nah, dari informasi dan kasus di lapangan ini ada beberapa modus penipuan dengan format APK ini, diantaranya seperti yang saya sebutkan tadi, ada chat tagihan listrik, surat tilang, ucapan-ucapan, kemudian undangan nikah, bahkan modus link tawaran kerja yang berujung ke pinjol. Masyarakat awam yang belum memahami bahkan tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah modus penipuan, ya tidak sedikit yang menjadi korban. Menarik untuk dibahas dalam dialog pagi ini, pendengar ya, atau interview. Kenapa perkembangan teknologi platform digital ini berpotensi disalahgunakan, bagaimana nanti mengatasinya, bagaimana juga mengedukasi masyarakat. Oke, kita akan bahas bersama. Saya akan melakukan wawancara dengan narasumber pertama, Ketua Asosiasi Profesi Multimedia Indonesia, Pak Bambang Eka Purnomo MKOM. Sudah hadir di Studio 21 pagi ini. Pak Bambang, selamat pagi. Pagi, Mbak. Selamat pagi dengan Yani, Pak. Pagi ini sehat, Pak Bambang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya, tadi kurang lebih selama setengah jam, Pak ya, saya sudah membuka line telepon dan juga WA. Banyak masyarakat yang menanggapi, bahkan juga hampir semuanya tadi pernah mendapatkan kiriman WA tersebut ya. Saya juga pernah. Pernah. Benar pernah kan? Sering ya. Tetapi tidak diklik ya. Dan tadi alhamdulillah semua pendengar yang menyampaikan pendapat atau pengalamannya tadi belum sempat menjadi korban. Tapi ada ya teman-teman kita, ada juga keluarga yang katanya, oh rekening saya habis gara-gara kemarin tuh ngeklik ini gitu. Nah, sebetulnya modus penipuan online ini apa nih Pak ya? Kok berpotensi ya, perkembangan platform digital ini kenapa berpotensi disalahgunakan? Iya Mbak, jadi sekali lagi saya sering kali katakan bahwa dunia dunia virtual, karena saya cari hari tidak ada. Itu adalah seperti dunia nyata yang sebenarnya. Di dalamnya ya seperti kita ini ada kejahatan, ada kebaikan, ada sekolah, ada pasar. Jadi apapun yang ada di dunia virtual ini akan berpotensi sama dengan yang ada di dunia nyata. Jadi kalau sekarang ini seperti chatting ini kan sudah banyak sekali digunakan, sehingga ini menjadi peluang kejahatan baru. Kalau dulu kan undangan nikahan kan diantar ya VCD. Nah dulu pernah juga undangan itu direkam pakai video diantar VCD. Tapi kayaknya sih nggak lama. Nah sekarang begitu era digitalisasi, ini ikut-ikutan. Penipuannya juga digital. Sebenarnya yang dikirim itu adalah APK. APK itu adalah Android package paket kit. Nah, jadi sebenarnya adalah sebuah program kecil. Sifatnya program APK itu harus kecil, karena kalau besar jelas tidak ada yang pakai. Nah, kemudian sebenarnya yang resmi itu ada di Android Play Store atau di iOS. Cuman karena melihat peluang ini, mereka bisa mengirimkan via apapun juga Mbak. Bisa di download web misalnya, oh ini ada promo bagus, silahkan download, nanti akan mendapatkan bonus dan sebagainya. Bisa juga dikirimkan lewat WhatsApp, karena kan sangat kecil sekali, atau bahkan pakai apapun juga. Sehingga kalau misalnya kita klik dan install, mereka akan bisa istilahnya menjadi spionase. Dia bisa merekam apapun, ketukan di layar kita ini, kemudian mengirimkan kepada yang mengirim APK tadi. Sehingga password, user, apapun bisa dikirimkan ke sana, dan itu bisa digunakan untuk meretas, termasuk mengambil rekening bank. Nah itu, nah ini yang kita pengen apa ya, dari sisi IT-nya itu yang kita penasaran begitu ya Pak ya. Dan sebagai masyarakat juga kadang-kadang jengkel ya Pak ya, kok anak kapok-kapok gitu ya. Ada saja modus-modus mereka, habis ini nanti model ini ya. Dulunya kan apa, mungkin iming-iming hadiah langsung gitu ya. Kemudian sekarang ini ada istilahnya undangan online gitu. Nanti kita klik ternyata mereka bisa mengetahui data pribadi kita. Nah, bagaimana itu kok mereka bisa tahu data pribadi kita dan ujung-ujungnya mohon maaf bisa menguras rekening kita? Ceritanya bagaimana ini? Kalau dihubung-hubungkan tuh kan, padahal kalau maaf ya Pak ya, kalau kita mengambil uang di bank aja itu kan ribet ya, harus benar-benar pakai pokoknya yang betul-betul yang akurat dan sebagainya gitu. Gimana nih kok bisa sampai ke situ? Ya, jadi Mbak Permesti pernah nggak suatu saat ditelepon katanya menawari kartu kredit, menawari
asuransi. Pernah. Tahu nggak kira-kira dari mana kok bisa tahu nomor HP-nya, Mbak? Nah. Maaf, kadang-kadang kita itu daftar di bank, maaf saya tidak sebut nama atau apapun juga, kan data kita ada di sana. Data kita itu bahkan tersebar di mana-mana. Nah, satu hal kemudian dia dapat nomor handphone kita, kadang-kadang maaf diperjualbelikan. Itu parah banget. Oknum ya itu? Oknum. Ya. Tapi bisa juga bukan oknum, Mbak. Tapi bisa juga memang itu perusahaannya itu, karena data itu begitu diperjualkan, ini bisa digunakan untuk telemarketing. Nah, begitu kemudian dapat ngirimi APK tadi. APK itu sebenarnya kan program kecil yang dibuat menggunakan bisa Android Studio atau menggunakan Java. Nah, itu menyisipkan bahwa nanti ketika nanti ada ketukan layar dan sebagainya itu dia nge-send ke yang punya aplikasi. Dari aplikasi nanti itu akan terkirim misalnya nama, alamat, nomor handphone. Ingat, nama ibu kandung itu yang paling penting. Makanya jangan sampai kita nyebarkan nama ibu kandung kita. Begitu nama ibu kandung itu disebarkan, ini udah paling final anunya apa? Bentengnya. Iya. Coba sekarang kalau misalnya kita aplikasi di bank, kita yang ditanyakan kan biasanya kan nama, ya, terus betul. nomor handphone. Nah, nama ibu kandung. Nama ibu kandung. Begitu itu valid, ya dia bisa mengakses semuanya yang ada pada diri kita. Jadi kalau misalnya kita klik ya data pribadi kita, mereka ketahui begitu. Secara menyeluruh atau sebagian? Semua yang ada di handphone kita apapun itu dia bisa retas. Termasuk PIN dan juga password ATM dan sebagainya. Betul. Karena ujung-ujungnya kan mereka mau cari keuntungan dan kita yang dirugikan kan Pak. Gitu ya. Jadi ngeri ya. Makanya hati-hati sekali lagi saya sering kali bilang, apapun yang ada di dunia nyata, di sini di dunia virtual ada juga, sama, paralel, berjalan paralel, gitu. Ya, oke. Kemudian kalau Pak Bambang, ini jenis-jenis penyalahgunaan yang harus diwaspadai masyarakat itu kira-kira apa saja? Ya, jadi itu lewat WA bisa. Kemudian ada juga yang mengatasnamakan ini software, seringkali ya download software yang ada di internet, diinstal. Nah itu bisa juga. Bisa juga gini, di Android mungkin kita sering, nah yang paling banyak itu biasanya video editor. Kita kan sering edit sekarang nih, ngedit film udah nggak pakai laptop lagi, komputer lagi, tapi di HP. Kadang-kadang di video editor itu sudah ada promonya, splash screen, sekilas gitu. Nah kalau sudah ada seperti itu, biasanya dia udah menyisipkan spionase. Terus kemudian lihat kalau misalnya ada program yang diinstal tidak resmi dari developernya, dia kemudian ada iklannya, ini juga bisa mengirimkan. Nah begitu diinstal, nanti dia akan bisa nyadap semua yang ada dalam komputer kita. Gitu. Oke, begitu ya. Ya, ini sebetulnya pihak-pihak yang menyalahgunakan platform digital itu untuk penipuan, apakah mereka itu yang ahli atau kreatornya melakukan sendiri, atau ini digerakkan oleh kelompok gitu? Nah, harus lintas, Mbak. Harus lintas. Sekarang dengan misalnya pas liburan non sewu, di rumah ngapain? Masak. Carinya di mana? Ada resep masakan. Nah, kan itu sudah indikasi. Jadi semuanya ada di situ. Jadi di situ tuh ada profesor, bahkan lebih tinggi dari profesor mungkin. Tetapi di situ kejahatan juga ada. Nah, ketika kemudian kita mencari sesuatu yang mungkin tidak resmi, disitulah muncul ada indikasi. Iya. Mbak, halo. Iya. Jadi mereka itu, maksudnya gini Pak Bambang, apakah mereka tuh bisa bebas berkarya dalam tanda kutip begitu tanpa ketahuan pihak yang berwajib, atau bagaimana itu? Mereka kok apakah memang mereka tuh pintar bersembunyi, memang tidak tersentuh? Polisi setingkat polsek, mohon maaf, itu kadang belum banyak istilahnya intelijen cybernya. Mungkin di tingkat Polres baru ada. Tapi apakah mereka sudah mumpuni? Kita masih ada tanda tanya besar. Biasanya setingkat Kapolda baru mereka akan punya itu. Nah, ketika tadi dikatakan memprogram, apakah bebas banget? Ketika orang bisa membuat
bahasa program, maka ya sudah dia bisa membuat apapun juga. Gitu. Sehingga nyebarkan pun kemana-mana bisa. Tapi sebetulnya pelaku ini bisa disentuh oleh pihak berwajib ya Pak? Tetap dong, tetap bisa. Cuman mampu nggak masalahnya. Dan siapa ini yang melakukan pengawasan terhadap penggunaan platform digital? Kominfo kan ada, ya sudah banyak sekali yang kemudian web yang diblokir. Cuman polisi cyber juga. Iya, oke. Kemudian misalnya ini ada korbannya, korban terus melaporkan, kemudian apa ini? Kalau kita dapat kiriman WA kan otomatis ada pengirimnya, ada nomornya, dan apakah nomor itu bisa dilacak bahwa dia sudah melakukan penipuan, modus penipuan apa? Orang boleh, tetapi polisi punya alat yang kayak event itu, kayak siaran keliling itu, di sana sudah lengkap semuanya, sehingga ini bisa dicek ini orang ini ada di mana posisinya, siapa bisa. Tetapi ingat nggak? Ingat ketika orang kemudian kirim WA, apa yang terjadi setelah selesai dapat atau mungkin belum dapat, dibuang nomornya, ganti lagi. Sekarang karena mudahnya orang punya nomor baru yang belum, ini kan jadi kayak gitu. Baik, saya juga akan buka sesi interaktif Pak. Boleh. Ya, silakan siapa tahu ada pendengar yang ingin bertanya seputar IT, seperti apa sih cara kerja mereka, dan bagaimana juga kita bisa melindungi diri begitu. Nanti harapan 55 saya buka. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak Darsin. Ya, silakan Pak Darsin, pakar IT ini Pak Bambang. Ya. Ya. Iya. Sidik jarinya, ya. Gitu. Ya. Halo, selamat pagi. Iya, silakan Pak Ari Baron. Ya.
caranya coba? Datanya sudah diambil ke sana. Ya. Jadi memang kuncinya sekarang adalah berhati-hati ketika ada orang yang minta identitas diri. Ya. Ini yang paling memungkinkan saya kira. Apa saja data yang harus kita lindungi? Misalnya bukan dari lembaga. Kalau bank ya otomatis karena kita berhubungan dengan lembaga tersebut. Tapi kalau apa sebetulnya yang harus kita kemungkinan yang bisa apa ya diretas dari data pribadi kita itu apa saja, Pak? Nah, selain nama, ya nomor handphone, kemudian nama ibu kandung. Nama ibu kandung. Itu vital, tiga itu vital. Maka ketika nama ibu kandung. Jadi kalau misalnya data kita sudah sudah didapatkan dari pihak penipu tersebut, berarti di situ belum ada nama ibu kandung kita, belum bisa tidak. Oh gitu. Jadi sekali lagi, makanya dari tadi kan Pak Bambang wanti-wanti hati-hati dengan nama ibu kandung. Berarti belum terbaca, maksudnya belum terbaca. Kenapa sih kok ibu kandung? Nah iya. Karena kan ibu kandung nggak bisa berubah, Mbak. Oh gitu. Kalau bapak bisa berubah. Iya. Kalau bapak kan ganti siapa aja bisa, tapi kalau ibu kandung yang brojol kayak. Maka ini jadi kunci utama. Ya. Sehingga hati-hati nama ibu kandung ini ketika nyebarkan. Jadi kombinasi antara nama, nomor WA, nomor handphone ya, kemudian ibu kandung satu lagi tanggal lahir. Ya, tanggal lahir itu 4 ini kombinasi. Kalau ini udah dapat, siap-siap aja. Dan harus hati-hati. Iya, oke. Baik, saya juga pernah dulu itu tiba-tiba saja tuh ada telepon di rumah tuh berdering dan apakah ini ibu ini kok tahu ya? Nah itu. Iya. Jadi mereka sekarang ujung-ujungnya juga minta konfirmasi. Ya untung aja waktu itu langsung saya tutup. Saya herannya kok tahu ya gitu. Ingat sekali lagi data itu kadang-kadang diperjualbelikan. Nah itu. Ini jadi masalah besar. Jadi masalahnya di situ ya Pak ya. Data kita bisa diperjualbelikan oleh nggak tahu oleh siapa. Gitu. Sebagai catatan. Yang jelas kan oleh pihak entah itu perorangan ataupun lembaga yang pernah berhubungan dengan kita begitu. Jelas. Ya. Coba kalau ditelusur, kapan kita pernah memberikan data kita kepada pihak mana? Ya itu. Tanpa menyebut nama, ya itu. Ya. Sebagai catatan, tahun 2000 pernah kebobolan. Ya. Rekening saya sebut saja nggak apa-apa BCA. Nah, apa yang saya ingat ternyata ketika saya di Solonet waktu itu buka internet banking saya lupa nutup logout. Ternyata waktu itu keamanannya belum bagus sehingga belum nutup itu, kemudian bisa dibuka orang lain dan kemudian ditransfer uang saya ke rekening mereka. Pak Bambang saja pakar IT aja bisa tahun 2000. Tahun 2000. Tapi ingat Mbak, saya kehilangan 2 juta. Tapi kemudian waktu itu tuh saya diundang kemana-mana dari 2000. Dari kiranya 2000 saya. Iya, 2 juta. Iya. Ya, tapi akhirnya kan tapi dari situ memang harus hati-hati. Betul. Oke, dapat wawasan, mempunyai edukasi yang baik. Saya bahkan waktu itu ditelepon sama BCA Jakarta di pusat. Dan sampai saya akhirnya dapat respon dari Jepang juga. Iya. Akhirnya itu jadi terkenal. Oke, itu dari sisi positifnya. Oke, baik. Kemudian tadi ada tambahan untuk Pak Darsin dan Pak Ari tadi. Pak. Yang mana ya tadi? Pak Darsin dulu. Yang mana? Yang mana? Pertanyaan banyaknya. Iya. Ya monggo di ini aja secara umum mungkin tanggapannya menyeluruh gitu. Kalau saya sekarang satu lagi memberikan data KTP, SIM, paspor, hati-hati karena itu bisa jadi masalah. Yang kedua, kalau saya yang untuk transaksi perbankan, pokoknya yang untuk transaksi yang ada nilai uangnya, handphonenya saya sendirikan. Jadi itu yang tidak connect internet terus menerus. Kalau yang untuk connect internet terus menerus tidak saya gunakan untuk transaksi ini. Sehingga ini sudah meminimalisasi keamanan. Iya, oke. Jadi kita boleh punya 2 nomor gitu ya. Boleh. Oke, Pak Bambang ada penelpon, saya terima dulu ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu PH di Wonogiri. Oh ya, silakan Ibu. Ini berbagi pengalaman yang enggak mengenakan ya. Oh, pengalaman. Nah ini. Iya, silakan Bu. Apa yang dialami Ibu PH? Di awal bulan Maret kemarin itu ada tawaran untuk bekerja
waktu. Emang sebelumnya saya itu sudah sering iseng buka-buka pekerjaan yang paruh waktu, tapi saya nggak sampai login, nggak sampai daftar. Nah, kebetulan kok ada nomor yang memberikan tawaran itu, terus saya jawab oke, terus saya dikasih link dan seterusnya itu. Sebenarnya waktu saya klik itu harusnya muncul notif dengan buka ini berpotensi berbahaya, begitu mungkin ya. Tapi waktu itu karena saya itu membukanya pas sama teman waktu piket itu, saya ngobrol, jadi nggak sempat melihat, langsung saya klik lanjut. Nah, ternyata di situ pekerjaan paruh waktu yang judulnya waktunya itu seperti itu. Jadi saya sesuai step-stepnya saya diminta ngisi biodata, kemudian ya identitas, alamat, instansi kerja dan seterusnya, terus nomor rekening juga dengan alasan itu untuk mengirimkan ribetnya nanti maksudnya. Terus saya juga diminta memilih waktu yang saya kehendaki itu